Oke, kita mulai memasuki akhir bulan, periode minggu keempat bulan Januari, tapi jangan salah, minggu terakhir ini, akhir bulan ini adalah minggu yang paling sibuk karena ini akan berkaitan dengan risk event yang sangat tinggi, resikonya sangat tinggi dan kemungkinan akan sangat membuat market volatile. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama, kita ulas terlebih dulu dengan apa yang terjadi di hari Jumat sampai ke akhir pekan, termasuk apa yang membayangi pagi ini, karena emas sudah tembus 5.100, bukan lagi 5.000 tapi tembus 5.100. So, pandangan saya yang pertama adalah kaitannya dengan Amerika versus Iran yang memang sebetulnya belum jelas apakah mereka akan melakukan serangan, apakah mereka seberani itu untuk memicu perang dengan Iran, atau apakah mereka hanya sekedar bluffing. Dan ini yang masih tetap kita tunggu, tapi yang jelas pernyataan Trump di hari Kamis ataupun Jumat yang lalu, kaitannya dengan armada besar atau kapal laut besar Abraham Lincoln yang sudah disiagakan atau mendekati perairan Iran. Kabar terbarunya adalah di waktu hari Sabtu ataupun di akhir pekan kemarin, bahwasanya kapal Abraham Lincoln sudah berada di sekitaran Iran, dan itu pula yang membuat pasar agak relatif khawatir. Pagi ini terlihat dari antisipasi pergerakan yang terlihat dari safe haven. Nah, yang jelas di sini baik Trump ataupun bahkan Khamenei itu sama-sama memiliki ciri khas, yaitu sama-sama melakukan teror ataupun melakukan semacam ancaman. Dan keduanya saling mengancam siapapun yang akan melakukan penyerangan terhadap diri masing-masing, itu berarti mendeklarasikan peperangan. Lalu kemudian yang kedua adalah seperti yang kemarin sempat kita bahas di hari Jumat, ini kaitannya dengan calon kandidat ketua Fed yang baru, dan sepertinya belum ada pengumuman sampai ke akhir pekan, dan sampai pagi ini pun saya belum dapatkan informasi tersebut. Tapi yang jelas ini semakin menjadi tanda tanya besar. Siapa kira-kira Kevin Walsh atau Rick Rieder yang akan maju sebagai ketua Fed menggantikan Powell? Dan perlu diingat bahwa kalau misalnya kita lihat eventnya, minggu ini akan ada pertemuan FOMC di hari Rabu atau Kamis dini hari, dan ada kemungkinan juga Trump terus mendesak ataupun menekan Powell. Tapi seperti biasa Powell tidak akan bergeming, dan kemungkinan disitulah kemungkinannya Trump memiliki kuasa ataupun mungkin punya rencana untuk mengumumkan siapa ketua atau kandidat ketua Fed yang baru menjelang pertemuan FOMC. Jadi hati-hati di minggu ini, kemungkinan itu yang masih terus membayangi karena kemarin jelas tidak terjadi ataupun tidak diumumkan. Jadi faktor yang mendebarkan ini adalah kaitannya dengan ketidakpastian dari siapa pemimpin ataupun ketua Fed berikutnya, dan bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh Fed kalau misalkan ternyata ketua Fed yang baru nantinya disetir ataupun dikendalikan oleh Trump. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan yen. Japanese yen mengalami penguatan yang sangat drastis dari level 159 sampai ke level 155 di hari Jumat malam. Setelah hari Jumat pagi kita mendapatkan kabar yang tidak terlalu bagus, yaitu pidato ataupun pernyataan dari BOJ ya, setelah mereka mempertahankan tingkat suku bunga sesuai acuan, tapi juga masalahnya adalah pernyataannya tidak relatif terlalu hawkish seperti yang diharapkan. Jadi itu yang membuat kenapa yen sempat melemah sampai 159 versus US dollar, kemudian dibalikan arahnya atau ditekan arahnya setelah ada pernyataan ataupun pernyataan yang digambarkan sebagai intervensi verbal. Tapi kali ini lucunya bukan terkait dengan Menteri Keuangan, bukan juga terkait dengan BOJ, tapi intervensi verbal dari Perdana Menteri Takaichi. Yang cukup menarik, sampai detik ini pun kita masih melihat ada penguatan di yen sampai ke level 153. Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Yang jelas, intervensi aktualnya belum terjadi. Jadi yang mungkin akan menjadi faktor penggerak market, selain ini adalah faktor penggerak yang ada di hari Sabtu, tentunya ketiganya juga akan tetap menjadi warna untuk minggu ini. So, kita lihat apa yang terjadi pada Amerika versus Iran. Kalau kita lihat dan pantau dari apa yang disampaikan Trump, berkali-kali dia menyampaikan bahwa dia hanya memantau situasi di Iran dan sempat mengatakan bahwa bantuan akan datang kepada para pendemo yang menginginkan digulingkannya rezim Khamenei. Nah, posisi ini tentunya diperkuat dengan alasan Trump untuk mengirimkan Abraham Lincoln, ya kita sebut dengan armada perang Amerika, yang bisa mengangkut ratusan kapal jet tempur atau pesawat jet tempur. Dan disiagakan, ternyata kemarin sudah dikirim, dan sebetulnya informasi yang sempat saya dapat adalah mereka sudah melakukan itu menggiring dari Laut Cina Selatan ke perairan Timur Tengah, dan itu sudah berlangsung sekitar 1 minggu. Dan pernyataan terakhir di hari Kamis atau Jumat dari Donald Trump mengindikasikan bahwa armada tersebut sudah berada di perairan Iran. Nah, kabar yang terbaru ini adalah kaitannya dengan apakah Iran akan mendiamkan seperti itu. Informasi yang saya dapat di akhir pekan adalah bahwa
Ayatollah Khamenei bersembunyi di balik bunker untuk mengantisipasi serangan yang sudah direncanakan oleh Amerika. Dan bahkan ada informasi lagi terkait dengan bahwa Iran mulai menyerang kepada kapal Abraham Lincoln. Saya belum mendapatkan informasi yang pasti dan beberapa narasumber ataupun sumber referensi yang bisa memastikan hal tersebut. Tapi yang jelas rumor-rumor tersebut sekarang ini sedang beredar di pasar dan kemungkinan itu yang membuat kenapa market agak relatif panik. Kemudian ada pernyataan juga kalau misalkan Trump merasa terancam atau mungkin diancam, maka kemungkinan Iran katanya akan dibumi hanguskan. Sebaliknya dari pihak Iran pun memberikan ancaman yang serupa, yaitu kaitannya kalau misalkan ternyata ada serangan terhadap Ali Khamenei atau Ayatollah Khamenei, maka kemungkinan itu adalah ikrar perang terbuka dan Iran sudah siap untuk mengantisipasi ataupun melawan kembali. So, segala sesuatu terkait dengan Amerika dan Iran ini belum bisa dihapuskan 100% seperti yang kemarin sempat saya sampaikan. Bukan berarti mereka membatalkan 100% tidak akan ada serangan, justru mereka hanya mengulur-ngulur waktu sambil memantau lebih lanjut mana strategi yang akan digunakan. Ingat bahwa Trump memiliki 4 poin yang mungkin akan dikejar. Yang pertama adalah menyerang secara langsung, artinya secara kawasan dan secara keseluruhan Iran. Atau yang kedua, mereka langsung siasatnya adalah menangkap Ayatollah Khamenei. Dan ini kelihatannya tidak gampang karena posisinya bukan seperti Venezuela waktu mereka menyerang lalu kemudian menangkap Maduro. Nah, tapi yang jelas dari beberapa poin tersebut saya rasa yang sedang saat ini ditunggu-tunggu adalah apakah akan terjadi perang. Yang jelas beberapa negara sudah menginisiasikan mereka mencabut ataupun menghentikan sementara waktu untuk jalur penerbangan yang melintasi atau melewati jalur konflik. So, hati-hati. Mungkin saja dalam hitungan jam ataupun bahkan hitungan hari bisa terjadi sesuatu. Nah, di sisi lain terkait dengan Trump Speaks yang diagendakan minggu ini kaitannya juga dengan tertundanya pengumuman ketua Fed atau calon kandidat ketua Fed. Padahal kemarin sudah disampaikan bahwa sekembalinya Trump dari Davos itu kemungkinan akan diumumkan. Berarti bisa akhir pekan, bisa juga minggu depan. Dan minggu depan itu berarti minggu ini. Kalau memang ternyata di akhir pekan kemarin tidak muncul. Dan seperti diduga ternyata akhir pekan kemarin tidak ada pengumuman. Lalu kemudian setelah kita cross check ulang dengan data ataupun jadwal ekonomi kalender untuk minggu ini, ada agenda untuk Trump Speaks atau pidato Trump yang dijadwalkan kurang lebih 2 hari ya, di hari Rabu dan juga hari Kamis. Yang saya akan coba soroti di sini adalah kemungkinan apa yang akan disampaikan oleh Trump di sela-sela pengumuman hal tersebut. Ya, bisa saja salah satu poinnya adalah terkait dengan siapa kandidat yang akan dicalonkan atau diangkat menjadi ketua Fed yang baru. Ada Kevin Walsh di situ dan Rick Rieder. Yang perlu kita ketahui adalah kedua kandidat ini kemungkinan peluangnya sama besar, tapi yang muncul belakangan ini adalah Rick Rieder yang ya bisa dikategorikan cukup besar peluangnya karena Trump sangat suka dengan profilnya. Kemudian Walsh di sisi lain punya latar belakang Federal Reserve dan posisi dia terakhir adalah gubernur Fed, kemudian juga pernah bersanding ataupun pernah bersaing dengan Jerome Powell saat kandidasi di tahun 2017. Tapi sayangnya waktu itu Trump memilih Powell dan akhirnya dia menyampaikan bahwa dia kecewa dengan Powell, salah pilih dan akhirnya terpikirkanlah nama Kevin Walsh. Sehingga kalau secara hitungan dasar Kevin Walsh kemungkinan masih lebih berpeluang daripada Rick Rieder karena background yang sama-sama gubernur Fed yang pernah di dalam Federal Reserve, sehingga kemungkinan juga dia cukup dekat dengan Trump. Yang artinya pengganti Kevin Hassett yang dikenal sebagai perayu ulung untuk posisi tersebut sudah batal Kevin Hassett, beralihlah ke Kevin Walsh. Nah, tapi kita tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh Trump. Kemudian yang kedua terkait dengan Rieder sendiri adalah bisa dikategorikan sebagai orang profesional. Latar belakangnya adalah CIO dari BlackRock dan tidak pernah ada di Federal Reserve. Nah, walaupun dengan demikian juga tetap banyak yang memprioritaskan ataupun memperkirakan kelihatannya Rieder sangat kuat untuk menjadi pemimpin. Nah, cuman masalahnya adalah kalaupun kita kategorikan bahwa mana yang akan lebih nurut kepada Trump, keduanya sebetulnya punya indikasi bisa saja mengikuti apa yang diinginkan Trump terkait dengan pemangkasan suku bunga. Hanya saja Rieder dianggap sebagai pribadi yang lebih mandiri dan profesional sehingga agak sulit untuk menyetir Rieder secara 100%. Sementara Kevin Walsh mau tidak mau karena dia sudah melobi Trump sangat jauh-jauh hari, bahkan beberapa tahun terakhir, kelihatannya posisinya bisa saja dia lebih pro kepada dovish, sementara Rieder diartikan sebagai pihak yang condong kepada hawkish atau relatif netral. Nah, kita akan lihat yang penting adalah keduanya
Yang menjadi kenyataan adalah keduanya dipilih ataupun ditunjuk oleh Trump, berarti dengan indikasi bahwa keduanya bersedia untuk turunkan suku bunga. Jadi itulah yang akan kita lihat ke depan. Situasi yang mungkin dalam pemikiran market adalah pasti akan ada cut rate bukan 1 kali, tapi minimal 2 kali di tahun ini. Nah, di sisi lain, ini kaitannya dengan apa yang terjadi pada Jepang. Kalau kita merunut ke belakang sejak dia terpilih atau Perdana Menteri Takaichi terpilih setelah digulingkannya ataupun setelah Moshi tidak percaya kepada Perdana Menteri Ishiba yang sebelumnya, ya posisinya ternyata hampir sama ya dengan Ishiba. Kondisi yang saat ini terjadi adalah bahwa ketidakpastian dari sisi politik dalam negeri itu sedang bisa dikategorikan meningkat. Dan posisinya ini semakin membahayakan karir dari Perdana Menteri Takaichi yang dikatakan bahwa approval ratingnya kecenderungannya turun. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membubarkan DPR dan mencoba cari cara untuk menggali dukungan lebih kuat. Ini kaitannya dengan program kebijakan fiskal yang dia usung dari sejak kembalinya atau terpilihnya sebagai Perdana Menteri. Nah, masalahnya adalah ada beberapa skeptisisme ataupun skeptisme terkait dengan kebijakan yang akan dijalankan oleh Takaichi. Sehingga akhirnya mereka menilai atau investor menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Takaichi terkait dengan fiskal longgar yang sangat besar itu akan mengakibatkan Jepang menarik utang baru sehingga akhirnya ekonomi bakal terpuruk. Dan itu yang membuat kenapa yen akhirnya sempat mengalami pelemahan. Tapi kemudian saat ini adalah kaitannya dengan rencana dia yang lebih positif untuk ekonomi. Tapi dia masalahnya adalah kurang dukungan sehingga diperlukanlah yang namanya pemilu tersebut. Nah, di sisi lain yang kita lihat adalah posisinya Japanese yen mengalami penguatan yang sangat fantastis dan itu juga didorong dengan rate check yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Kaitannya dengan rate check ini dikategorikan sebagai indikator ataupun inisiatif dari Jepang atau dari Bank Jepang untuk kemungkinan mereka sudah mempersiapkan jalur untuk kebijakan intervensi mata uang. Dan terkait dengan intervensi tersebutlah yang kalau kita lihat dari langkah-langkah yang dilakukan, itu berarti mengindikasikan seperti apa yang terjadi di tahun 2022 dan juga 2024 yang lalu. So, sebagai contoh, di tahun 2024 di bulan Juli, waktu itu intervensi mata uang yen itu sampai mengeluarkan sekitar 5,5 atau 5,5 triliun yen. Lalu kemudian terjadilah pergerakan tersebut, tapi sebelum itu dilakukan rate check terlebih dulu, ya kepastian untuk mengetes ataupun cross check terkait dengan suku bunga, kemudian diikuti dengan intervensi sebesar 5,5 triliun yen. Nah, di tahun 2022 September itu juga dilakukan hal yang sama, lalu kemudian dampaknya adalah 1% terjadi penguatan dari yen, Japanese yen, dan intervensi aktual yang dilakukan itu kurang lebih 1 minggu setelahnya. So, apakah tahun 2026 ini rate check tersebut akan diikuti dengan intervensi aktual? Dan kalau iya, berarti kapan? Masalahnya adalah dari gambaran ini, contohnya tidak memberikan indikasi berapa lama. Tapi yang jelas dengan adanya rate check tersebut, berarti menunjukkan bahwa Bank Sentral sangat-sangat yakin akan melakukan intervensi dalam waktu dekat. Tidak perlu menghitung hari ataupun jam, mungkin salah satu di hari minggu ini kurang lebih bisa terjadi intervensi tersebut. Itu sebabnya kenapa yen mengalami penguatan lebih lanjut di bawah 154. Nah, di sisi lain yang perlu kita juga tinjau data ekonomi untuk nanti malam, kita mungkin akan fokus dengan durable goods order dari Amerika. Cuman yang saya perlu ingatkan di sini terkait dengan situasi geopolitik yang masih tidak menentu, hati-hati. Respon atau reaksi market terkait dengan data ekonomi kelihatannya untuk saat ini terbatas, jadi hati-hati kalaupun misalkan di jam 20.30 rilis data, maka prediksi saya kemungkinan dia akan merespon sekitar 15 menit maksimum, lalu setelah itu mereka akan kembali ke situasi perkembangan geopolitik. Nah, berbeda cerita kalau misalkan minggu ini akan muncul FOMC meeting atau keputusan FOMC, dan kita akan fokus bukan di suku bunganya karena mereka 98% dipastikan tidak akan berubah, tapi fokuslah dengan pidato atau pernyataannya. Mirip dengan apa yang terjadi pada BOJ kemarin. Cuman masalahnya adalah kali ini dia akan mengawali atau diawali dengan pidato Trump. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, bisa saja Trump menekan terlebih dulu kepada Powell supaya turunkan suku bunga, atau bahkan bisa saja sebelum hari H untuk pengumuman suku bunga, Trump mengumumkan terkait dengan siapa kandidat pengganti Powell tersebut. Dan tekanan demi tekanan berarti akan membuat market volatile, dan diperkirakan disinilah letaknya kita akan melihat di posisi mana Trump
Apakah dia akan tegaskan terkait dengan suku bunga, ataupun mungkin dia akan sedikit melonggarkan karena melihat ada situasi yang tertentu di pasar saham. Jadi kalau misalkan Anda ingat dengan apa yang terjadi minggu lalu, saat dia menjelang pidato di Davos, pasar saham Amerika sempat anjlok, tapi kemudian setelah Davos speak, dia mengatakan bahwa Dow Jones akan naik 2 kali lipat, dan akhirnya Dow Jones pun mengalami kenaikan. Nah, hal yang sama dicurigai akan terjadi di minggu ini, menjelang pertemuan FOMC, ataupun bahkan saat pidato Trump. Nah, yang juga perlu menjadi kehati-hatian adalah terkait dengan ancaman intervensi yen. So, saya cantumkan di situ dalam jadwal yang bisa terjadi sewaktu-waktu di minggu ini. Ingat, urutannya bukan karena ini di urutan terakhir berarti prioritasnya terakhir, tapi melainkan ini bisa saja berbarengan dengan pidato Trump ataupun bahkan saat keputusan FOMC. Atau di salah satu hari, mungkin Selasa, Rabu, ataupun bahkan Kamis, atau bahkan di hari Jumat minggu ini. So, hati-hati dengan volatility. Kita akan bahas ini di live streaming sore nanti.